kami senang Bu dengan adanya jaga desa itu. Kenapa? Kenapa Bapak? Artinya terutama menyangkut kami ini kan diberikan wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran untuk mengelola dana desa yang 1 miliar. Iya. Dengan adanya jaga desa ini kan kami lebih tenang gitu loh. Iya. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat Salam. pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarmu Sobat Adiaksa? Ini saya Marta dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat akan bertemu dan menjumpai semua Sobat Adiaksa untuk bincang santai dengan kita semua. Tapi kali ini spesial loh, saya ditemani oleh Kakak Yusak. Boleh tahu dong kakak namanya siapa? Acem. Itu salam. Oh, Acem. Yang artinya halo. Halo ya, Yes. oke. Halo. Saya Yusak Yomi, koordinator pada Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Oke, kakak. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Acem Akwe, Bapak berdua. Acem. Ya. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, Ya, sehat, Bu. Boleh Terima dong kasih. kenalkan nama Bapak siapa Pak? Saya nama Jimmy Rifayot Sinar Oke. dari kampung Aimasi SP3, Aimase. Distrik Pravi ya. Aimase. Kalau Bapak Pak? Nama saya Suharyono, Kepala Kampung Budak Bilir, Distrik Pravi. Loh kok namanya Suharyono tapi di Betul. sini ya? Iya. Ini spesial Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Luar Boleh biasa. nama Suharyono tapi ada di tanah Papua Papua Barat. Barat. Oke, nah hari ini Bapak kami berdua akan ngobrol santai dengan Bapak. Silakan. Ini Pak Siap. Jimmy, Pak Siap. Jimmy ini seorang kepala desa ya? Ya betul. Oke, kalau Pak Suharyono Siap, Kepala desa juga ya Pak ya? Sudah berapa lama menjabat kepala desa Pak Jimmy? Izin? Dari 2019, Bu. Periode pertama atau periode kedua? Periode pertama. Oke, kalau Pak Suharyono? Sama itu, tahun 2019 periode pertama juga. Oh, jadi ini sama-sama periode pertama. Betul. Ya, oke. Iya. Kalau boleh tahu nih, dari 2019 sampai dengan hari ini 2023, kalau Pak Jimmy lancar-lancar saja nggak penyelenggaraan pemerintahan di desa? Alhamdulillah puji Tuhan Bu, lancar saja. Oh, lancar. Ya, lancar saja. Kalau Pak Suharyono, Alhamdulillah lancar. Lancar. Iya, siap. sekarang saya mau tanya, Iya. bahasa lancarnya itu gimana tuh? Lancar. Lancarnya gimana nih Iya. lancar ya? Ya lancar dalam artian pelayanan ke masyarakat dengan segala problemanya tentunya ada Bu, karena kami kampung termasuk desa yang besar dengan 3.000 penduduk, Wow. jumlah jiwanya, Ya. kakaknya lah hampir 900 kakak, tentunya dengan segala problemnya, persoalan-persoalan, kami pemerintah ini kan sudah siap untuk persoalan manusia ini kan Bu, pemerintah punya Oke, tugas ya. dari kandungan sampai dengan meninggalnya kan. Itu ya. Iya Bu, itu tugas kami. Sampai kuburan ya. Dari ketika hamil kami harus pelihara, apalagi dengan adanya stunting ini, itu tugas kami. Dan kami mencoba untuk menjalani dengan sukacita, dengan hati senang, karena memang saya pribadi dan teman saya, motivasi kami datang untuk ikut dalam pemilihan kampung kepala desa untuk mengabdi supaya amanah seperti itu. Jadi lancar-lancar aja. Kalaupun ada persoalan-persoalan yang timbul, kami anggap itu biasa, dan kami biasa bisa menyelesaikannya dengan cara musyawarah, mufakat. Kebanyakan itu Bu. Kalaupun ada satu dua yang persoalan yang agak serius, ya terpaksa kami, kalau kami sudah tidak bisa tangani, terpaksa kami serahkan ke kepolisian. Kepolisian ya? Iya. Oke, seperti apa tuh biasanya permasalahan yang diserahkan ke kepolisian Pak? Yang kasus banyak muncul di tengah-tengah masyarakat itu Bu. Antara lain adalah kasus tanah, Oke. ahli waris, perebutan hak waris. Tapi ada juga yang persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan perselingkuhan misalnya. Gimana tuh Kak?
Ya, kami harus menyelesaikan itu di tingkat RT dulu, Ya. karena kami punya RT sebagai wakil di RT. Kalau tidak selesai, bawalah ke desa, Oke. ke kami. Kami mencoba bagaimana caranya supaya ini persoalan jangan sampai berujung ke, kalau perselingkuhan jangan sampai muncul persoalan hukum sampai cerai dan lain-lain. Tapi kalau sampai sudah bentuk, apa boleh buat, Bu? Silakan aja ke polisian. Kalau Pak Suharyono, Iya. apa nih Pak? Ya, siap Ibu. Oke. Kami sebelum untuk mencalon kepala kampung memang sudah kita tetapkan dulu jiwa sosial. Bagaimana cara kita untuk melayani masyarakat, itu yang utama. Dan rangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat, itu kita prioritaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan dari permintaan yang terkecil dulu, terutama RT. Apabila RT tidak bisa menyelesaikan, tetap kita turun tangan dan mereka menyelesaikan. Kami tidak mau warga kami dan terjerat dalam kerana hukum. Itu dulu yang kita selesaikan. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan dan itu memang toh berat, walaupun berat, kalau kami bisa menyelesaikan tetap kami berupaya untuk menyelesaikan. Jangan ada warga kami yang terjerat karena hukum. Itu yang pertama. Surprise ya. Terus yang kedua, dalam penyelesaian rumah tangga di kita itu ada yang namanya PATBM, Bu. Dalam rangka menyelesaikan baik itu permasalahan rumah tangga maupun penyelesaian anak. Itu terutama yang kita kedepankan. PATBM itu Kita musyawarah, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama. PATBM atau ATBM? ATBM. PATBM. PATBM. Iya. PATBM. PATBM. Iya, Oh betul. iya, apa itu Pak PATBM? Dalam rangka untuk menangani mungkin anak-anak, mungkin selama ini mungkin ada faktor putus sekolah atau faktor mungkin KDRT dari orang dari semacam, di situ ada yang namanya aktivis PATBM. Penanggulangan Iya. masalah anak Ya. terpadu Itu- berbasis masyarakat. Itu terkait dalam rangka pelayanan kami selaku kepala kampung, kita kerjasama sama dengan namanya pemberdayaan perempuan dan anak. Itu Oke. tadi yang itu yang karena terus terang kami sendiri sebelum kami menjabat jadi kepala kampung, jiwa sosial ini harus kita tanamkan. Karena yang kita hadapi adalah bukan masalah gaji dan segala macam, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pengabdian, yang Bu, ada. kira-kira. Pengabdian ya. Banyak pengabdian. Dan kami sendiri pun aktivis PATBM, Bu. Oh Iya. iya. Bilang apalagi ada suatu permasalahan di kampung kami menyangkut anak, KDRT semacam, kami tetap akan turun tangan. Oke. Iya. Bapak berdua sudah berapa lama tinggal di Papua? Saya berani mengaku orang Manokwari karena sudah 50 tahun. Wow, udah 50 Saya tahun kelas ya, 2 Pak, ya? SMP di Manokwari tahun 72. Sebenarnya sudah berapa tahun? Saya 41 tahun, Bapak. Hampir kelas usia saya tinggal Iya, di mereka. di Kami Papua. sudah harus mengaku bahwa kami orang Kalau Papua. berdasarkan Undang-Undang Otsus sudah masuk kategori Kami orang Oh, Papua. iya. Kalau Bukan dikatakan orang kita itu asli mujair, Papua, Bu. tapi Orang-orang orang Papua. Oh, Jawa asli Irian. Mujair. Mujair. Oh, Mujair. ada Istilah di sini. Sobat Istilahnya yang saya gitu. surprise nih, Iya. Mujair, muka Mujair. Jawa asli Irian. ini luar biasa benar-benar. Jadi nggak perlu rambut keriting ya, Pak. Iya, Oke, gitu. nggak perlu rambut Karena keriting. usia kita sudah lama di Manokwari daripada di Jawa, Ibu. Ini logatnya juga udah logat Sudah. sini loh ya. Betul, Sudah iya. logat Papua. Papua. Barat. Kalau Ibu bersedia, saya pakai logat bahasa Indonesia Papua. Sedangkan Pak Boleh, Yomi boleh. boleh. Saya senang, Pak. Iya. Saya Iya. senang. Pak Yomi silakan tanya saya. Oke, Itu oh iya. Tetap- tetap berbahasa. Iya. Tetap berbahasa hari-hari Indonesia. Ya, oke, Kakak. Pak Jimmy di distrik Masli ya? Saya di Prabe. Pravi. Berapa jumlah penduduk tadi? Sekitar 3.000 ya? Iya, 800 hampir 900 kakak dengan jumlah jiwa Mayoritas dari suku mana? Jawa. Ada orang asli Papua di situ juga? Pasti ada dari Biak. Nah, terkait mereka ini kalau ada masalah apakah ada kayak para ada butuh penyelesaian? Ada. Jadi kami ada dari pihak gereja, ada kami ada Melibatkan satu agama. badan ya, badan musyawarah yang terdiri dari ketua orang tua-tua, dari pendeta dan dari ustadz, dan inilah yang biasa untuk selesaikan masalah tuh. Kalau di Pasuario juga? Iya, betul, Bapak. Kalau tahun ini di Papua ini suhu 41 tahun. Wah, bahasa. Karena Logat kemarin Papua dulu, Papua. karena di Logat Papua Papua, ini ya. mulai tahun 1982. Iya. Dan saya punya warga masyarakat sebanyak 4.266 jiwa, 1.221 kepala keluarga, termasuk
Kampung Udapilir ini merupakan kampung terbesar se-Papua maupun Papua Barat. Jadi kami yang kita bina ini sebanyak 4.266 jiwa. Dan beberapa suku ada di dalam situ semua. Semua Termasuk ada. dikatakan Bhinneka Semua Tunggal Ika yang ada hanyalah di dataran provinsi khususnya di Udapilir. Oh, keren. Semua ada. Iya ya. Suku Batak, Semua ada Ibu. Manado, Untuk di Toraja. Udapilir, untuk suku asli Papua, baik itu dari Ayamaro, dari Biak maupun dari warga itu sendiri, sebanyak 60 kakak di kampung kami. Dan lainnya Jawa, Batak, Toraja, Mangkat dan lain sebagainya. Kalau AP di- Jadi untuk saya Bhinneka tiga- Tunggal Ika ada di 30. dalam di kampung Udapilir itu siap. Keren. Ya, Ngomong, boleh nggak saya tahu itu pin apa yang dipakai? Iya ya. Nah, iya, Pin iya. Mas. Nah, Mas ya? pin Iya, emas. ini saya mau izin Pak Yusak, Ibu Marta, Iya. izin ini ada PIN Desa Mandiri. Status desa kami kebetulan yang cuma 2 kampung ini saja yang berstatus mandiri. Kok Desa bisa dipilih jadi desa mandiri? itu nggak gampang loh, Bu Marta. Untuk menjadi desa mandiri itu ada indikatornya itu ada 27 atau 17 indikator. Tapi yang paling menonjol salah satunya adalah pendidikan. Kesehatan. Contohnya di kampung desa kami itu sudah harus ada pendidikan tingkat pendidikan usia dini, PAUD, sampai perguruan tinggi. Itu sudah ada. Nah, dari kesehatan di kampung kami sudah ada apotik, dokter praktek, ada bidan desa. Itu indikator nanti ketahanan pangannya seperti apa, ekonominya seperti apa. Itu dari IDM, Indeks Desa Membangun. Sehingga kami punya poin itu cukup sudah memenuhi syarat sebagai kampung mandiri. Nah, gitu. Jadi semuanya harus Pak Kakak Yusak ya. Apa namanya, harus terpenuhi sarana prasarana. Ya. Ya. Artinya masyarakat kami tidak perlu lagi untuk bersusah-susah kalau mencari sesuatu bidang ekonomi misalnya. Di tempat kami ada 3 bank loh, Bu. Oh, Iya. BRI dan Bank Mandiri. Papua. Itu statusnya KCP, kantor cabang Oh, iya? pembantu. Iya, Gede, Bu, gedungnya. besar Bu. bisa di Bapak juga. Iya. Iya. Di kami itu ada unit, ada KCP. Ini nggak cocok jadi kampung lagi. Iya. Benar, Bu. Nggak cocok dari Iya. kampung lagi sebenarnya. Jadi kampung kami ini Ada Bu, kota-kotaan. kan udah pilih sama udah kampung Ayamasi. Ini sekarang tuh gandeng Bu. Kampungnya gandeng, Bu. Nggak ada batas. Jadi Pak. sepanjang jalan itu banyak warga kami yang berjualan, baik itu makanan siap saji, bahkan di sana sekarang sudah ada mall Bu. Oh, Iya, Kampung tapi mall ada, Bu. mall ada Ibu. Mart, Tata Mart, Hadi Mall. oh. Di mall sekarang sudah ada di sana. Tata Mall ada di sana. Jadi saya kan kalau macam orang yang belum kenal kampung kami itu ini kampung pasti pemikirannya ini tradisional kampung ya paling berapa rumah aja. Tapi kalau ketika naik mereka kaget dulu. Ini bukan kampung, ini kota. Kota. Pak, nah sekarang begini nih, Iya. saya mau tanya. Iya. Pernah nggak Bapak dengar istilah jaksa garda desa? Ya. Ya belakangan ini saya baru dengar, Bu. Belakangan. Kapan tuh belakangan? Belakangan ya kakak. Terutama kemarin Bu, bahasa Bu Marta ya? Iya, sorry. Saya Bu Marta memang. Marta ya? Iya Bapak. Iya, saya panggil Bu Marta lebih akrab. Oh Bu, ya. boleh, Enak, oke. lebih Bu Marta. percaya. Iya, iya. Jadi kemarin pada launching Jaga Desa itu Ya, yang di Kajati Kajati. berkenan hadir, itu baru saya. Memang sebelumnya kami dengar kadarkum. Jaga desa. Bapak tahu nggak singkatannya apa? Jaksa Garda Desa. Garda itu artinya pengawal. Pengawal. Jaksa pengawal desa. Kami senang, Bu, dengan adanya Jaga Desa itu. Kenapa? Kenapa Bapak senang? Artinya terutama menyangkut kami ini kan diberikan wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran untuk mengelola dana desa yang 1 miliar. Iya. Dengan adanya Jaga Desa ini kan kami lebih tenang gitu loh. Iya. Soalnya banyak uang sekarang, ada anggaran dana desa, Iya, ada betul. dana desa, Iya. kan seperti KDK, itu. ADD, ya. Kenapa Bapak merasa lebih tenang? Maksudnya? Lebih tenang, artinya kami kan ada yang jaga gitu loh. Ah. Ada yang jaga. jaga dalam tanda kutip. Jadi kami juga, kalaupun seandainya besok-besok ada
setannya menggoda kan nggak berani, Bu. Dalam artian Iya. bahwa mungkin apa namanya kita lebih mengerti, Lebih mengerti. tentang anggaran dana desa, kemudian dana desa dipergunakan untuk apa Untuk saja, apa? dan itu bukan uang sendiri. Kalau di Betul. Pak Suharyono kira-kira seperti apa pengalamannya terkait dengan Jaksa Garda Desa ini? Iya, siap Ibu. Memang beberapa waktu yang lalu memang dilakukan kami sosialisasi Garda Desa menyangkut aturan-aturan maupun pencegahan-pencegahan. Jangan sampai para kepala bom ini terhanyut dalam hal yang tidak diinginkan, terutama dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana desa. Kami berpikir, kami selaku kepala kampung dikasih dana desa itu otomatis kita dihadapkan sama hukum. Otomatis itu dihadapkan sama hukum. Bagaimanapun kita harus memang berhati-hati karena di depan kita sudah Iya. hukum. Begitu salah menggunakan kita kena. Bagaimana cara kita dengan adanya Garda Desa ini kita lebih bisa berhati-hati, Ibu. Bagaimanapun segala sesuatu itu harus kita musyawarahkan. Baik itu sesama tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya dalam rangka untuk pengamanan dalam menggunakan dana desa ini. Tapi izin loh Pak, sebenarnya Jaksa Garda Desa itu bukan cuma pengawas. Jadi begini, Jaksa Garda Desa itu lebih berperan kepada ketika Bapak ada kesulitan, Ya. Bapak mendatangi para jaksa yang ada di kejaksaan. Minta nasihat. Iya betul. Konsultasi. Iya betul. Itu yang betul. saya Bapak tadi sudah maksud. melakukan ya? Ya, saya tadi maksud supaya saya lebih tenang. Oh iya, lebih tenang ya karena Lebih dia tenang. itu Ya, ya. bukan Sudah dalam ada hal kawan, saya ya. diawasi terus, Iya. bukan. Sudah takut ya lihat seragam ya. Enggak. Apa ya, banyak orang tidak. Jaksa ini kan dibiayai oleh sama dengan kami aparat Iya, negara betul, untuk Bapak. mengatur roda pemerintahan ini berjalan dengan baik sesuai aturan. Kenapa harus kita takuti? Iya. Gitu ya Pak. Ya kita sayangin selama dengan aparat TNI lainnya, polisi, tentara, iya kan Pak? Ya betul. Kita memang harus berkolaborasi, Harus, harus betul. sinergitas. Kalau Karena besok bisa saya ada kerja sendiri, kesulitan Pak, ya. masalah hukum, saya ke jaksa tanya. Itu yang saya lebih tenang di situ loh. Nah sekarang Lebih dekat dengan itu kan Bapak berdua nih, Iya. ya. Pernah nggak sih dari kawan-kawannya sesama kepala desa kemudian merasa risih ya, karena kan merasa kok dikit-dikit harus ke jaksa atau Iya. mau tanya ke jaksa. Pernah nggak sih ada perasaan seperti itu? Tapi dari bicara kawan-kawannya. enggak juga. Enggak ya? Enggak. Kayak jadi tidak bebas bagi uangnya gitu. Iya. Saya kira nggak ada Bu. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak Tapi ada. bagus ya. Sudah merupakan suatu Program Jaksa kesempatan. Garda Dan Desa. kami memang sangat menyadari Bu, artinya ibarat kasarnya mohon maaf Bu Marta, kami ini Iya. diberi uang tapi pintu penjara dibuka kan begitu istilahnya. Nggak dibuka. Wah, itu. Jadi kami memang harus Tadi berhati-hati. tadi sebenarnya kita dihadapkan sama hukum itu sudah otomatis. Begitu kita salah menggunakan Harus hati-hati. kehidupan kita hukum, makanya kita lebih berhati-hati. Makanya dengan adanya Jalankan sesuai jaksa aturan ini itu ya, saja. kita Sudah. justru kita merasa berterima kasih, kita senang gitu. Oh, bukannya kita takut enggak gitu. Kalau selama kita menjalankan dengan baik, kenapa kita harus takut kan gitu? Nah, itu ya Pak. ya. Jalan lurus sesuai Iya. aturan aja. Iya, betul. Jangan macam-macam itu aja. Iya, gitu aja. Bukan hanya jaksa yang awasi loh Bu. Dinding Kepolisian aja itu, awasi. kita ada kepolisian. Bu. Oke. Iya. Jadi Pak terkait dengan Jaksa Garda Desa, ini adalah satu program yang tidak berbayar loh ya Pak. Ya. Iya. Saya tidak dikenakan bayaran, itu yang mungkin mesti diingat ya kakak ya. Iya. Gratis. Betul. Nah, itu gratis ya Pak, tidak dikenakan bayar. Jadi kalau ada yang minta bayar itu sebenarnya nggak benar ya. Iya, Ya, kami terima kasih Bu dengan Iya. adanya program Jaga Desa itu. Artinya kami sudah satu lagi tempat untuk bisa sharing, bertanya ketika ada kasus-kasus hukum seperti itu kan Bu. Sehingga di tengah masyarakat barangkali ada masyarakat kami yang tersangkut hukum, bisa kan kita sharing tatanya ini seperti apa. Karena kami kan hukum teman-teman dari kejaksaan yang mereka lebih. Oke. Ke depan ini, Iya. ke depan harapan Bapak ya, harapan Bapak berdua dimulai dari Pak Aryono untuk kejaksaan ini terkait program Jaksa Garda Desa ini ke depan seperti apa harapannya? Iya, dengan adanya Garda Desa ini yang program jaksa melaksanakan kegiatan sosialisasi itu, harapan ke depan lebih ditingkatkan kembali Bu, supaya Oh, gitu ya. ya ke depan harus Penting ditingkatkan ya kembali. ini ya? Sangat penting sekali dalam rangka untuk memberikan pemahaman warga kami yang memang belum sampai ke sana seperti itu. Oke. Bukan cuma warga tapi Iya. juga kawan-kawan ya. Betul Semua, Ibu, Bu. iya. Semua. Lembaga-lembaga kampung, Iya, PKK, itu yang Karang perlu, Taruna ya. ini penting. Itu penting sekali, Bapak. Nanti ya. barangkali kalau tahun depan mungkin bisa kami anggarkan sedikit dari dana desa untuk Iya. penyuluhan dari. Nggak usah Pak, nggak perlu pakai anggaran Bapak. Tidak, Heeh. kami mendatangkan orang, mengumpulkan orang kan mesti minum, snack, Iya.
Ya kami anggarkan sedikit, Ya, ya memang kita harus banyak. seperti Ya. itu, Bu. Tapi Iya. untuk penyuluhnya jangan bayar ya Pak, Ya, ya siap, gratis Ibu, loh ya, Pak, ya, nggak boleh. betul. Nggak boleh. Nggak mungkin loh Bu Ya, Marta, ya, kalau ya. saya datangkan undang tamu masa nggak Bun dikasih kasih teh, makan, kasih teh, kasih kue, kan Dan wajar dari itu lah. ya Pak, karena Betul. sekali lagi. Bukan berarti kami kasih duit, Ya. enggak, Enggak, seperti ya, ya, itu. betul. Karena gini Pak, sekali lagi timbulnya program Jaksa Garda Desa itu memang sesuai dengan instruksi Pak Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 yang lalu, Ya. itu merupakan kolaborasi antara bidang-bidang di kejaksaan sehingga nantinya bisa bersinergi bersama dalam membantu bapak-bapak di desa. Baik juga ada rumah restoratif justice Betul. di situ ya Pak. Rumah ya, restoratif justice. ya, Ada ya, ya, Pak? ya. Ya, ya. Dimana tadi Ya, waktu Bapak itu saya udah ada satu di distrik Prabi. Ya. Di Pravi. di mana tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa ada permasalahan-permasalahan yang tidak harus dibawa ke polisi, Betul, ya. tetapi bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Iya. Karena sekali lagi bapaknya sebenarnya seperti kepala negara ya Betul, sebetulnya. negara kecil, Ya, Bu, ya. negara kecil, Terkecil. miniatur sebuah negara betul. Betul. Pak. Ini bapaknya keren nih, saya oke ya kakak ya, keren ya mereka berdua ini ya. Mungkin ke depan itu harapannya ya Pak ya, Betul, siap. supaya ya semakin baik desa, semakin dicintai karena sekali lagi Sobat Adiaksa, keberhasilan negara dimulai dari desa. Siap. Desa menjadi besar dan akhirnya menjadi satu negara. Jadi keberhasilan desa adalah keberhasilan satu negara. Luar biasa pembicaraan kita pada hari ini, Kakak Yusak. Bapak, terima kasih. Siap, Bapak Ibu. Suharyono, Terima kasih Bapak banyak, Jimmy, Ibu. ini Saya luar juga terima biasa. kasih, Saya datang ke Papua Barat ketemu orang dari mana-mana ya. Ini Kakak Yusak ya, ke depan mungkin kami juga tetap memerlukan kritik dan masukan sehingga kejaksaan selalu menjadi lebih baik dan pastinya kejaksaan ingin selalu menjadi sahabat Bapak. Jaksa, sahabat masyarakat, jaksa, sahabat kepala desa. Insan Adiaksa, demikian pembicaraan kita. Kakak Yusak ya, terima kasih banyak. Saya sudah Sama-sama. sudah diwadahi juga bapak-bapak sekali lagi tetap bersemangat menjadikan Indonesia lebih baik, menjadikan Jaksa Garda Desa sebagai sesuatu yang lebih baik. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua